Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sabak TV di mana saja berada. Terima kasih atas kesetiaannya menonton channel kami. Jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat ya topik yang sangat menarik, ya isu yang sedang hangat-hangatnya ya, yaitu tentang Ibu Risma. Ada beredar video ya bahwa wali kota Surabaya itu dibaptis. Benarkah isu itu? Ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat tayangan pada berikut ini ya, video pada tayangan berikut ini. Kemudian kita akan menanggapinya. Ya, kira-kira bagaimana status dari Ibu Risma ini? Ya, apakah beliau itu memang benar-benar dibaptis? Ya, maka saksikan pada tayangan berikut ini. Hari-hari ke depan kita berdoa agar Ibu Risma tetap ditempatkan oleh Tuhan. Nantinya bukan hanya untuk Surabaya, tetapi kita berdoa agar Indonesia Tuhan kerjakan lewat pribadi beliau. Kita tunduk kepala, kita arahkan tangan. Ya, pemirsa yang ada di rumah, jadi ini sangat serius ya. Jika kita melihat dari video ini, nampaknya ini bukanlah sesuatu hal yang sepele. Ini adalah merupakan hal yang sangat serius sekali. Ya, bagaimana akidah kita sebagai seorang muslim itu dipertaruhkan di sini. Ya, pemirsa. Kita lanjut lagi, pemirsa. Silakan untuk menyimak kembali video berikutnya ya. Kita ke Ibu Risma bersama. Di hadapan hadiratmu kami bawa Ibu Wali Kota kami Surabaya. Tuhanlah yang mengangkat dan menetapkan dia menjadi Wali Kota Surabaya. Pemirsa sudah lihat ya, betapa seriusnya ini ya. Didoakan oleh pendeta ya, dan juga oleh rohaniawan-rohaniawan lain. Apapun alasannya itu tidak bisa ditoleransi. Ya pemirsa, apapun alasannya itu. Ya, kita lanjut pemirsa. Dan kepadamu pula kami serahkan ya Tuhan. Kalau pada satu saat di mana tanggung jawab yang dia pegang untuk Surabaya berakhir, tetapi Surabaya akan tetap diberkati oleh Tuhan. Sehingga lewat Ibu Risma Tuhan akan berkhidmat untuk menunjuk siapa yang menjadi pelanjutnya, untuk membina kota ini, masyarakat Surabaya, sehingga kami terus dalam satu kesatuan, tidak membedakan satu dengan yang lain. Karena kami percaya dalam satu kesatuan ada sebuah kekuatan yang dahsyat yang akan terjadi atas kota ini, sehingga kota ini sungguh menjadi teladan pada kota-kota yang lain. Lihat ya pemirsa bagaimana para rohaniawan itu ya melaksanakan doa yang begitu khusyuk ya, yang begitu khidmat ya, tentu saja dengan tata cara peribadatan dari orang-orang umat Paulus ini. Ya, ketika mereka itu beribadah seperti inilah cara-cara mereka itu berdoa ya pemirsa. Ketika mereka itu mengangkat tangan ya, mendoakan ya, seperti inilah caranya. Sayangnya hal ini juga dilakukan sebagai objek untuk didoakan itu adalah Ibu Risma yang seorang muslim ya pemirsa. Kita tahu beliau adalah seorang muslim. Kita lanjut pemirsa. Bapak terima kasih karena Engkau telah berikan Ibu Risma untuk membuka dan meneladani kami semua, sehingga kami tinggal melanjutkannya. Karena itu Tuhan, wali kota selanjutnya kami juga serahkan kepada Tuhan. Sesuai dengan petunjuk beliau kami akan taat, sehingga kami percaya bahwa Surabaya akan tetap terpelihara dengan baik. Terpujilah Ibu Bapa kekal selama-lamanya. Terpujilah Bapa yang kekal selama-lamanya ya. Kita lihat ucapan doa dari rohaniawan ini ya, yang barangkali beliau juga seorang pendeta ya.
doa kepada Bapa yang kekal selama-lamanya. Kita lanjut. Maka sekarang kami bersahati memberkati Ibu Risma. Saat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, sudah jelas ya pemirsa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita lihat bagaimana implikasinya ini terhadap keimanan. Ya pemirsa, terhadap akidah. Ya pemirsa ya. Kita lanjut pemirsa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cukup jelas ya pemirsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cukup jelas ya yang diucapkannya tadi pemirsa ya. Jadi saya ulangi sampai 3 kali. Ya, betapa seriusnya masalah ini. Kita lanjut. Berkat Allah turun atasnya. Ya pemirsa. Nah, sekarang marilah kita ya menanggapi isi dari video Ibu Risma ini ya pemirsa. Nah, pemirsa yang ada di rumah, sekarang mari kita lihat implikasinya ya dari keimanan Ibu Risma ini ya, dari doa yang dilakukan oleh rohaniawan Kristen ini terhadap akidah, syariat, dan akhlak ya pemirsa ya. Karena Islam dibangun atas 3 konsep ini sehubungan dengan untuk melihat bagaimana implikasi keimanan seseorang itu ya pemirsa. Ya, dari segi akidah nampaknya Ibu Risma ini menyamakan seluruh agama ya pemirsa. Jadi sudah sangat jelas ya dari apa yang beliau itu membiarkan para rohaniawan umat Paulus itu mendoakan beliau. Jadi beliau ini sudah sangat jelas bahwa beliau ini membenarkan seluruh agama. Ya walaupun tidak diucapkannya, tetapi dari tindakannya ini sudah cukup jelas. Dengan beliau membiarkan dia didoakan oleh rohaniawan ini, ya tentu saja dia membenarkan ya seluruh bahwa semua agama itu adalah benar. Padahal di dalam logika dan pemahaman kita dengan akal sehat ya, bahwa kebenaran itu cuma satu ya. Jadi mustahil kebenaran itu bermacam-macam, itu tidak mungkin. Logikanya dari segala macam informasi yang sampai kepada kita, tentu saja yang benar itu cuma satu. Ya, dengan tidak mengecek ya pemirsa. Jadi kebenaran suatu agama itu dilihat dari kitab sucinya. Apakah suatu agama itu benar atau tidak, itu dilihat dari kitab sucinya. Ya, kita sebagai muslim, apalagi sebagai seorang kristolog, ya kita tentu saja mengecek kebenaran itu. Ya, seperti apa kebenaran itu, kita bisa melihat dari kitab sucinya. Ya, jadi kita bukan klaim kosong. Ketika kita mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang benar, ya kita bisa mengecek dan membuktikan itu. Nah, tentu saja ketika kita mengatakan bahwa Kristen itu agama yang salah, kita bisa membuktikan bahwa mereka itu adalah salah dari kitab sucinya yang sudah tercampur baur. Ya, jadi perbuatan membenarkan atau menyamakan semua agama itu bertentangan dengan akal sehat, ya, bertentangan dengan logika. Dan juga bertentangan dengan apa yang Al-Quran sendiri katakan di dalam surat ketiga, surat Al-Imran ayat ke-85, Inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhai Allah itu hanyalah Islam. Jadi secara dalil nakli sudah salah, secara dalil akli juga sudah salah. Karena Allah sudah tegas-tegas mengatakan Inna dina indallahil Islam, ya. Inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang hanya diakui oleh Allah itu, yang hanya di sisi Allah itu adalah hanya Islam saja. Kemudian pemirsa sahabat TV di rumah, kita bisa melihat ya, yang kedua yaitu dari sisi syariat. Dari sisi syariat Allah sendiri sudah menegaskan bahwa kita itu sebagai muslim, kita itu tidak dilarang untuk berhubungan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang non-muslim. Ya, berhubungan dalam hubungan muamalah, ya, hubungan yang saling menguntungkan itu tidak dilarang. Bahkan kita sendiri tahu ya, dalam sirah Nabawi kita bisa lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu membeli sebuah baju perang dari orang Yahudi, ya. Itu adalah merupakan suatu hal yang dibolehkan. Tetapi dalam hal akidah itu sudah cukup jelas. Al-Quran mengatakan,
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi dari sisi syariat itu sudah cukup jelas. Allah sudah memberikan batasan kepada kita, ya pemirsa. Jadi kegiatan mencampur adukan kebenaran, ya, kegiatan mencampur adukan agama atau keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain seperti yang Ibu Risma ini lakukan, itu adalah merupakan suatu hal yang sangat tidak ditoleransi di dalam Islam, ya, dan sudah bertentangan di dalam Islam. Jadi Allah itu tidak melarang kita untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu, yang tidak mengusir kamu dari rumah-rumahmu, ya. Tetapi jika mereka orang-orang kafir itu merusak atau mengusir kita, tentu saja kita punya kewajiban untuk melawan mereka. Ya, kita bisa lihat di dalam sirah Nabawi betapa lunaknya hati kaum muslimin, ya. Tetapi ketika dikhianati oleh orang Yahudi dalam perjanjian Piagam Madinah, ya, umat Islam bersikap keras terhadap mereka, dan itu wajar saja, ya, karena saat itu umat Islam dalam keadaan genting, tiba-tiba dikhianati oleh orang-orang Yahudi itu, ya pemirsa. Sudah cukup jelas kita bisa lihat di dalam sirah Nabawi. Jadi dalam hal yang bersifat pergaulan sosial itu dibenarkan, ya, itu tidak dilarang. Tetapi dalam hal kebenaran hakiki kita harus punya ketegasan, ya pemirsa. Seperti yang sudah saya bacakan tadi di dalam surat Al-Kafirun itu sudah cukup tegas dan sangat jelas bagaimana pondasi kita, ya, keimanan kita sebagai seorang muslim itu sudah cukup jelas sekali. Jadi sesuai dengan ayat yang sudah saya bacakan tadi, ya, yaitu surat Al-Kafirun, itu ayat itu adalah sangat sistematis sekali, ya, dimulai dari awal Qul ya ayyuhal kafirun, dan ayat selanjutnya sampai lakum dinukum waliyadin. Jadi kita sebagai muslim itu tidak bisa memotong, ya udah deh lakum dinukum aja deh. Tidak boleh seperti itu adalah pandangan orang yang keliru, ya. Tetapi harus sistematis. Kita harus mengajak dulu mereka itu untuk menuju kepada kebenaran. Qul, katakanlah kepada mereka, ya ayyuhal kafirun. Bagaimana caranya? Ya, tentu saja harus sistematis. Seperti apa yang diajarkan oleh Al-Quran di dalam surat ke-49, ya. Surat Al-Ankabut ayat ke-46 itu di sana dikatakan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Kemudian di dalam surat ketiga surat Al-Imran ayat ke-64 qul ya ahlal kitab ta'alau, ya. Kemudian di dalam ayat ke-20 juga banyak di sana dikatakan, ditegaskan oleh Allah bahwa kita tuh harus menyampaikan kebenaran, berdiskusi, ya. Itu yang ditegaskan di dalam Al-Quran itu. Jadi kebanyakan juga teman-teman kita yang muslim itu ketika berhadapan dengan ayat ini mereka main potong kompas, ya udah deh lakum dinukum aja deh. Tidak seperti itu, ya. Jadi ini harus kita tegaskan lagi bahwa pesan Al-Quran itu sistematis, ya, sangat sistematis. Lalu ketika kita mengaca kepada surat Al-Kafirun, di sana dikatakan, ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud, ya. Aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, ya. Sekali-sekali kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku pun tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Bagiku agamaku, ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Mengapa harus seperti itu? Ya jelas, karena kita ingin menegaskan kepada orang-orang kafir itu bahwa konsep ketuhanan kalian itu keliru. Konsep ketuhanan kalian itu adalah ciptaan Paulus. Keliru. Kalian sudah sesat. Itu keyakinan yang keliru. Jadi inilah fungsinya Al-Quran itu, memberikan pemahaman yang benar tentang konsep ketuhanan yang selama ini dipegang secara keliru oleh pengikut Paulus. Ya, jadi cukup jelas, ya pemirsa. Jadi umat Islam juga, ya, sebagai muslim jangan sampai kita menjadi orang yang main potong kompas ketika memahami surat Al-Kafirun itu. Lalu kita mengatakan lakum dinukum aja deh, lakum dinukum aja deh. Tidak seperti itu, ya. Jadi kita harus mengajak dulu pemirsa, harus sistematis, ya. Semoga penjelasan ini cukup jelas, ya pemirsa. Jadi nampak sekali jelas, ya,
nampak sangat jelas bahwa dalam video Ibu Risma ini melanggar akidah. Ya, jadi itu sudah cukup jelas ketika Ibu Risma itu bersedia untuk didoakan, ya, bersedia untuk diberkati, ya, sesuai dengan tata cara peribadatan umat Kristen, ya, umat-umat Paulus. Kita bisa lihat bagaimana Ibu Risma itu ketika beliau berada di tengah, ya, lalu mereka para rohaniawan umat Kristen itu mengangkat tangan dan berdoa. Jadi ini adalah, ya, Ibu Risma ini sudah mengakui tata cara peribadatan agama lain. Ya, jadi ini berimplikasi sangat serius terhadap akidah, ya. Dan kita lihat, ya pemirsa, kemana doanya? Ya, kita bisa lihat tadi pada menit-menit terakhir, ternyata doanya itu kepada Allah Bapa, ya, kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus. Sudah sangat jelas sekali. Itu mereka rujukannya kemana? Tentu saja di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Ibu Risma ini sudah sangat serius, ya. Kalau menurut saya ini sudah sangat serius. Ya, jadi ini sangat bertentangan dengan akidah kita sebagai seorang muslim dan ini sangat serius, ya. Implikasinya sangat serius terhadap akidah. Jadi kehadiran Ibu Risma di sana itu, ya, bukan sekadar hanya untuk kegiatan sosial, ya, bukan hanya sekadar untuk kegiatan silaturahmi, tetapi sudah menyangkut dalam hal tata cara peribadatan agama lain dan ini bertentangan dengan akidah kita sebagai seorang muslim. Kemudian kita lihat dari sisi syariah, ya. Dari sisi syariat itu sudah sangat melanggar. Kenapa? Karena ini adalah doa yang dilakukan oleh umat Paulus. Sedangkan kita sebagai muslim, doa itu adalah intinya ibadah. Dan ketika orang-orang kafir itu berdoa, ya, berdoa untuk Ibu Risma, lalu Ibu Risma tidak menolak itu, tidak ada reaksi apa-apa, malah diam, itu tentu saja sudah membenarkan peribadatan doa dari mereka itu. Padahal doa itu adalah intinya ibadah bagi seorang muslim. Jadi ini tentu saja sudah sangat serius. Ya, Ibu Risma ini sudah sangat serius terhadap pelanggaran akidah. Dan Ibu Risma ini sudah ikut dalam tata cara dan peribadatan agama lain. Nah, yang ketiga dalam bidang akhlak. Kita melihat bahwa Nabi Muhammad itu diutus, ya, datang ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi ini implikasi bagaimana akhlak Nabi Muhammad itu. Akhlak Nabi Muhammad itu bisa kita lihat di dalam surat Muhammad, ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang lembut terhadap sesama muslim tetapi keras terhadap orang-orang kafir. Ya, jadi itu sudah sangat jelas bahwa Nabi Muhammad ini lembut kepada sesama muslim tetapi keras terhadap orang kafir. Ya, jadi cukup jelas, ya pemirsa, ya. Walaupun singkat, tetapi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita renungkan bersama, ya, bisa kita cermati agar jangan sampai kita, ya, seolah-olah merasa benar, ya. Kita sudah berada di tepi jurang kemusyrikan, tetapi kita masih terlena, ya. Jadi berbahaya pemirsa. Ya, jadi marilah kita jaga keimanan kita sebagai seorang muslim agar jangan sampai kita bersikap bodoh, ya. Jangan sampai kita bersikap seolah-olah orang yang tidak paham, ya, terhadap ajaran agama kita dan seolah-olah kita tidak memahami Al-Qur'an. Betapa bahayanya kemusyrikan itu. Nah, sekarang pemirsa, dari video yang kita sudah lihat tadi, kira-kira bagaimana status dari Ibu Risma ini? Apakah beliau sudah murtad? Ya, apakah beliau sudah murtad? Ya, rasanya juga, ya pemirsa, ya, saya juga tidak punya kapasitas untuk menentukan itu, ya. Karena ini yang punya kapasitas kan tentu saja para alim ulama. Tetapi dalam hal ini, ya, kita melihat ini barangkali Ibu Risma ini belum sampailah dikategorikan kafir, ya. Belum sampai ke sana, karena kafir itu yang pertama adalah jelas-jelas bahwa dia sudah menyatakan diri keluar dari Islam, ya, lalu dia masuk ke agama Kristen atau agama apapun itu, ya. Ya, jadi barangkali, ya,
Yang paling cocok Ibu Risma ini dikelompokkan ke dalam orang-orang yang inklusif, ke dalam golongan orang yang inklusif ya. Bahwa inklusif itu adalah menganggap bahwa orang-orang yang ada itu, orang-orang yang mendoakan itu ya, seperti yang kita lihat tadi ya, rohaniawan-rohaniawan gereja itu adalah segolongan dengan dirinya ya. Jadi itulah yang namanya inklusif itu. Jadi inklusif itu ya sudah sangat jelas bahwa menganggap bahwa orang lain itu ya, bahwa para rohaniawan ini dalam hal ini segolongan dengan dirinya. Kalau dalam konsep tauhid ini sudah jatuhnya musyrik ya. Sudah jatuhnya musyrik ya pemirsa. Karena apa? Karena beriman dan mengakui juga bahwa konsep-konsep agama yang lain itu benar ya. Kita bisa lihat ketika Ibu Risma didoakan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, beliau diam saja gitu ya. Ya kita tidak tahu bagaimana dalam hati Ibu Risma ya, barangkali mungkin dia tidak mengimani itu. Tetapi kan dengan diamnya beliau, membiarkan beliau itu didoakan, itu sudah sama saja mengimani atau membenarkan tentang konsep ketuhanan agama yang lain itu ya. Artinya membenarkan konsep ketuhanan yang salah ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang diimani oleh para rohaniawan gereja itu. Jadi di sini sudah jatuhnya musyrik ya pemirsa. Jadi barangkali pemirsa yang ada di rumah ada pandangan lain ya, silakan, saya terbuka untuk dikoreksi, tetapi pada intinya sudah sangat jelas bahwa apa yang Ibu Risma lakukan itu ya, membiarkan para rohaniawan itu mendoakannya ya, itu sudah sangat tidak bisa ditoleransi sebagai kita orang-orang muslim, karena sudah bertentangan dengan akidah kita, seperti yang sudah saya jelaskan pada pandangan awal saya pada video tadi ya pemirsa. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.